Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zian Muzakiah Kosman. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMKN 1 Karawang. Dan saat ini pula saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya sendiri, yaitu di SMKN 1 Karawang kelas 10 PPLG 1. Berikut adalah video pembelajaran yang akan saya buat. Have a nice watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, class? I'm fine, thank you, thank you. Alhamdulillah, I'm fine, very well, thank you. Who is the leader of the class? Okay, Abdam, would you like to lead your friends for praying? Before we study, let's pray together. Begin. Finish. Okay, class, before I'm going to deliver the material, I would like to call you one by one. But don't say present. Tapi kalian katakan say one color. Color yang mengekspresikan your feeling today. Contoh, red is angry, yellow is happy, gray is sad, and blue is nothing special. Nah, jadi kira-kira yang mewakili perasaan kalian itu warna apa? Contohnya, saya panggil Abdan, blue, oh nothing special, berarti biasa aja. Misalnya Nazam, gray, oh berarti Nazam lagi sedih. Oke, Areta misalnya, red, oh Areta lagi marah nih. Nah gitu. Oke, are you ready? Abdan, Blue. Desti, gray, Desti, Dinar, blue, Tesar, oke, Nazwa, Rifa, oh yellow. What things make you happy today? Because today I got more pocket money. Oke, keep silent. Oke, saya lanjut ya. Diandra, Blue. Intan, oh sakit. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh dan kalian yang berada di sini selalu diberikan kesehatan ya. Oke, kira-kira adakah yang masih remember about material last week itu yang simple past? What is simple past? Saya Miss. Fadil. Ya. Simple past tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lampau. Dan simple past tense itu menggunakan verb to. Contohnya seperti cooked atau ate atau drank dan juga made. Oke, thank you Fadil. Berarti Thank you, menggunakan verb To. Oke, selain verb kira-kira ada yang namanya adverb of time, keterangan waktunya. Nah, still you remember about the adverb of time of simple past? Ada yang masih hafal? Ada yang masih hafal? Ayo. Reta. Yesterday, last week, last month, last year. Oke, thank you Areta. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Areta itu adalah keterangan waktu yang masa lalu, yang sudah lampau. Berarti simple past tense adalah tenses yang menjelaskan kata kerja yang sudah lalu. Artinya saat ini finish, tidak ada lagi pekerjaan yang akan dikerjakan. Oke, nah selain itu setelah simple past tense, have you an unforgettable moment maybe?
Unforgettable moment kira-kira tentang suatu kejadian yang tidak pernah terlupakan oleh kalian. Menakutkan, memalukan, atau perasaan yang indah? Siapa yang pernah punya? Najwa. When in public transportation, a wheel was broken. I got a shock. Oh, jadi di sini yang digarisbawahi adalah God shock-nya. Jadi yang membuat unforgettable momennya adalah God shock-nya ya. Oke, Najwa, thank you Najwa. Kira-kira selain Najwa, except Najwa, ada yang punya an unforgettable moment? Falling in love, Miss. Raffi centil, kamu falling in love sama siapa Raffi? Oke. Bisa. Falling in love itu memang salah satu sweet memorizing. Oke. Untuk Raffi, yang lainnya juga mungkin bisa merasakan falling in love. Selain ini, pertanyaan selanjutnya adalah can you tell me macam-macam teks, the kinds of the text, kira-kira apa saja ya yang pernah kalian pelajari? Oke, naratif dan deskriptif. Nah, kira-kira yang tadi disebutkan oleh Najwa dan Raffi, kira-kira itu teks apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada. Itu adalah recontext. Recontext itu adalah telling atau retell about past event. Makanya kenapa tadi Miss di persepsi menyatakan simple past, siapa yang masih ingat? Karena simple past menggunakan verb 2 dan ada kesamaannya. Kesamaannya itu adalah di recontext menggunakan verb 2 juga. Kalau simple past kita fokus kepada yang namanya verb, nah di sini di recontext itu kita itu fokusnya ada verb, ada non-verb, atau ada juga adjective. Nah, kira-kira adjective itu apa aja ya? Still you remember about adjective? Apa ayo kira-kira? Iya, Resar apa? Like happy, Angry. sad, Ya, angry, boleh. Tired, oke, good. Bored, oke, good, thank you. Nah, itu adalah yang menandakan perasaan. Mengapa tadi di absen saya tanya tentang expression red, yellow? Nah, karena hari ini kita akan mempelajari tentang recontext yang nanti di ujungnya ada perasaan yang akan kalian ungkapkan di akhir paragraf. Oke, masih ingat dengan ice breaking yang pernah kita lakukan? Siap ya? Sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Do you like English? Thank you. Keep silent. Now kita belajar ke materi. We go to the main part is about recontext. Kalian nanti akan melihat, you will watch the video. Video ini saya ambil dari channel Englishpedia YouTube. Nah, di sini saya melihat video ini complete. Di sini ada genre structure-nya, ada language feature-nya, ada latihannya juga, ada definition-nya dan lain-lain. Silakan kita simak. Hi everyone, welcome back to Englishpedia. Jika video ini bermanfaat buat sahabat sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan nantikan update terbaru dari Englishpedia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang recount text. Hai Nita. Hi. Nita, do you ever have amazing experience? Or do you ever feel so excited in the past time? Yes, I did. I had many experiences to tell. Wow, that's wonderful. Seperti halnya Nita, sahabat pasti punya banyak cerita untuk dikisahkan. Jika demikian,
Nah, you watch the video about recontext. Kamu kan sudah nonton nih tadi video recontext. Di sini ada definisi kan. Nah, salah satu definisinya adalah recontext itu adalah retell the past event. Jadi menceritakan kembali kejadian-kejadian yang pernah kalian rasakan, tapi yang masa lampau. Nah, I will explain yang tidak ada di video. Salah satunya adalah tentang the example of recontext. Di sini menjelaskan tentang pengalaman pribadi, terus tentang kejadian alam, tentang biografi, tentang dan lain-lain. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang kira-kira contoh spesifiknya apa sih recontext. Nah, satu, speech. What is speech? Pidato. Oke, dua, conversation. Apa tuh conversation? Percakapan atau dialog. Terus televisi interview. Apa itu televisi interview? Sekarang banyak artis yang punya studio podcast kayak gitu. Jadi kayak semacam talk show. Ya. Ada lagi. Kalian dapat berita dari mana? Dulu itu zamannya newspaper. Kalau sekarang sudah banyak berita-berita di sosial media. Ya, itu. Nah, ada lagi eyewitness account. Apa tuh eyewitness account? Kalian melihat sesuatu, tidak sengaja melihat sesuatu. Misalnya ada yang kecopetan. Kalian melihat dan kalian menjadi saksi. Saksi adalah eyewitness account namanya. Itu termasuk ke dalam recontext karena menjelaskan kejadian yang masa lampau. Ada lagi juga letter. Kalian membuat letter masa lalu. Nah, itu salah satunya. Terus di sini kan sudah dijelaskan ada 3 bagian recontext. Ya. Ada orientation, ada apa lagi tadi teh? Bagian bodinya. Ya, apa? Ya, yang terakhir adalah reorientation. Nah, bagian orientation saya perjelas kembali supaya kalian tidak lupa. Orientation bagian pertama ini tentang tokoh utama. Tokoh utama ini siapa sih yang akan kalian ceritakan? Ya pasti diri kalian sendiri. Tokoh utama kalian pasti diri kalian sendiri. Misalnya Aji menjadi tokoh utama. Disebutkan tokoh utamanya Aji, di mana tempatnya, kapan waktunya, kejadiannya apa. Nah, di situ di bagian paragraf pertama orientation. Yang kedua, series of event-nya adalah tentang runtutan kegiatan, runtutan acaranya. Nah, runtutan acaranya apa aja sih kira-kira? Kamu jelaskan di sana di bagian paragraf kedua. Dari awal misalnya kamu berangkat sekolah, naik apa, ketemu siapa, menjadi deg-degan misalnya. Menjadi siapa? Ketemu siapa? Ketemu yang punya ini, yang diutangin. Sorry, I'm just kidding. Nah, itu bagian kedua, bagian body part-nya. Nah, yang ketiga adalah reorientation. Tadi makanya Miss kenapa disebutkan adjektif, disebutkan perasaan. Karena salah satu perbedaan recontext dengan teks yang lain adalah di akhir paragrafnya ada sebuah perasaan yang diungkapkan. Aduh, saya malu, how embarrassed. Aduh, saya capek. I'm so tired. Wow, you are so beautiful. I'm so proud of you. Saya begitu bangga. What an amazing match today. Apa pertandingan yang sangat luar biasa. Nah, di akhir cerita di bagian orientation itu diakhiri dengan perasaan kalian. Itulah dinamakan recontext. Nah, any question? No? Mungkin di antara kalian mempunyai pertanyaan, emang apa sih belajar kayak gini? Tujuan pembelajarannya apa sih? Tujuannya kita untuk mempelajari konteks itu adalah satu, you have to know about the generic structure-nya, struktur kebahasaannya, language feature-nya. Terus tujuan juga supaya kalian bisa membaca bahasa Inggris, bisa melafalkan bahasa Inggris. Karena ini didasari oleh permasalahan yang siswa membaca bahasa Inggris tapi she or he doesn't know the meaning. Dia tidak tahu, asal baca saja dia tidak tahu apa maknanya. Terus pelafalannya juga, pronunciation-nya juga masih
sangat tidak enak didengar, seperti cook menjadi cok, knife menjadi knif, ya, bring juga, tapi giliran masuk ke giliran verb 2 brog, padahal brot aja biasa. Nah, itu adalah belajar permasalahannya dari how to read in English and how to pronounce an English. Begitu. Karena skill hari ini adalah reading skill. Kalau tentang reading, so you have to know the meaning and you can pronounce English well. Nah, hari ini kita akan belajar tentang latihan pronunciation dengan menamakan tongue twister. Tongue twister itu adalah game, itu supaya melatih lidah kita berbicara bahasa Inggris dengan cepat. Ya, siapa tahu menjadi otodidak gitu, kita jadi bisa ngomong bahasa Inggris dengan cepat gitu kan. Nah, salah satunya ini, bentar. Nah, level pertama yang paling mudah dulu. Blue bluebird, blue bluebird, blue bluebird. You can repeat 3 times. Blue bluebird, blue bluebird, blue bluebird. Coba latihan 3 kali ya. 1, 2, 3. Blue bluebird, blue bluebird, blue bluebird. Coba faster, lebih cepat. 1, 2, 3. Blue bluebird, blue bluebird, blue bluebird. Lebih faster lagi. 1, 2, 3. Blue bluebird, blue bluebird, blue bluebird. Okay, thank you. Vildan, can you repeat 3 times? Vildan. Berat. Okay. Thank you. Thank you. Vildan, thank you. Blue bluebird. Okay. Nah, yang kedua. Listen me. She, sees, teas. She, sees, teas. Repeat 3 times faster, okay? 1, 2, 3. See. Okay, lebih faster. Okay, Hasbi, repeat 3 times faster. She sees this, she sees this, she sees this. Okay, thank you, Hasbi. The next level. Six sticky skeletons, 3 times. Latihan ya. 1, 2, 3. 6 sticky skeletons. Okay, faster. 1, 2, 3. 6 sticky skeletons. Faster. 1, 2, 3. 6 sticky skeletons. Okay. Akbar. Six sticky skeleton. Okay, thank you. Thank you, Akbar. Terakhir. Dengarkan ya, listen me. Pat, kid, put, could, pull, coat. Pat, kid, put, could, pull, coat. Pat, kid, put, could, pull, coat. Oke, latihan. 1, 2, 3. Pat, kid, put, could, pull, coat. Lagi. Pat, kid, put, could, pull, coat. Lagi. Pat, kid, put, could, pull, coat. Oke. Abdan. Can you try? Repeat 3 times. 1, 2, 3. Pet kid, put, coat. Okay, faster. Pet kid, put, coat. One more, Abdan. One more. Pet kid, put, coat. Yeah, thank you so much. Oke, tadi kan latihan
latihan pronunciation sudah. Nah, kita kembali kepada permasalahan yang pertama adalah when students read English text, tapi she or he doesn't know the meaning, maka dari itu kita akan latihan dulu translate. Ya, bagaimana kalian mau paham teks bahasa Inggris kalau kalian tidak tahu maknanya? Maka dari itu kita latihan translate dulu, oke? Sekarang adalah let's translate these sentences into best meaning. Lihat di sini. Di sini ada 3 kategori, ada verb, ada non verb dan ada adjective. Di sini maksud non verb itu adalah to be. Ya. Sekarang kita berawal dari verb. We studied at library. Nah, kira-kira apa sih? Please change into Indonesian. Ayo, apa meaningnya? Apa artinya? Kami belajar di perpustakaan. Oke, kita lihat apakah hasilnya benar. Kami belajar di Oke, good. Number 2. She didn't visit school yesterday. Dia, perempuan, tidak mengunjungi sekolah kemarin. Oke, and then I went to Gelora Bung Karno Stadium. Apa? Saya pergi ke Stadium Gelora Bung Karno. Oke. Kemudian bagian non verb atau adjective. Nah, sebelumnya, kembali lagi yang pertama, sebelumnya, nah ini kan verb. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu verb 2-nya yang mana kira-kira, ayo? Oke, Maratul, silakan sebutkan verb 2-nya apa saja. Yang pertama itu study, yang kedua itu didn't, yang ketiga itu went. Oke, good job, thank you Maratul. Selanjutnya tentang non verb atau adjective. Nah, it was an amazing day and good match. Apa Nazam? Nazam? Itu adalah hari yang luar biasa dan pertandingan yang bagus. Itu adalah hari yang luar biasa. Oke, let me check. Itu adalah hari yang luar biasa dan pertandingan yang Oke, thank you Nazam. Next. Because I was tired. Saya Miss, Briliani. karena saya merasa lelah. Lelah kena siapa? Karena aku lelah. Oke, thank you. Sama. And then it was a memorable holiday for me. Aji. Silakan Aji. Itu adalah hari liburan yang tak terlupakan bagi saya. Itu adalah hari atau liburan yang tidak. Oke, let me check. Itu adalah liburan. Oke, alhamdulillah kalian hebat-hebat ya. Bisa translate. Kemudian ini adalah campuran dari verb dan non verb. Artinya dalam satu kalimat ada verb ada non verb. I was 17 years old. I asked my father to give me a gift, which is motorcycle. Ayo, kira-kira Diandra. Umur saya 17 tahun dan saya meminta ayah saya untuk memberikan saya hadiah berupa sepeda motor. Sepeda motor, oke. Kita cek. Saya baru 17 tahun. Oke. Kira-kira nih kata kerjanya mana sih? Apa? Asked. Oke, thank you. Oke. Kalian sudah duduk based on your group. Nah, hari ini adalah tugas kalian adalah nanti kan saya share, I help share to you 5 text sesuai dengan total grup kalian ada 5 groups, oke? Dan sudah saya bagikan di handphone masing-masing. Kalian lihat handphonenya. You can see your mobile phone now karena ada tugas di dalamnya. Masing-masing teks nanti kebagian. Misalnya grup 1 tulisannya teks 1. Grup 2 teks 2, grup 3 teks 3. Nah, itu adalah teks masing-masing kalian. Jangan dikerjakan semua. Fokus teks yang kalian saja. Tugasnya ngapain sih, Miss? Tugasnya ini. You have to
menulis kira-kira bagian orientation yang mana sih? Bagian eventnya, series of eventnya yang mana sih? Dan bagian reorientationnya yang mana? Itu. Nah, masing-masing grup melaksanakan tugas seperti ini. Kasih tanda, ini orientation, ini series of event. Dan you have to give me a reason why you write this part is orientation. You have to give me the reason. Okay? I give you time only 15 minutes. Hanya 15 menit karena ini kelompok, tugasnya kelompok dan hanya satu teks saja. I give you only 15 minutes. Are you ready? Ready. Okay. Can you start? Okay, the time is over. Please close your mobile phone. Put your pen. Okay, it is time to read. Ya, sekarang waktunya membaca dan kita samakan tes kalian. Apakah benar kalian menentukan orientationnya, series eventnya, dan reorientationnya? Sebelumnya, please read the text yang ada di depan. Okay, anyone want to read? Faiza, stand up please. Kamu mau baca di sini apa mau baca di handphone kamu? Di sini aja dapat kelihatan kan? Oke, silakan. Last Thursday was my day off. I didn't go anywhere. I just stayed at home for 2 weeks to do the same activities routine. Over and over again, I felt that was the worst day I have ever passed. I woke up early and did subuh prayer. After that, I had breakfast with my family in the morning, and I didn't eat. I turned on computer and played many games. Not well, it was 10 o'clock. I also will take about to refresh my body. Okay, enough. Thank you, Faiza. Now, the next paragraph. Dari then until finish, until office. Anyone? Najwa, please stand up. It's okay. Then I watched my favorite TV program until it almost midday. Yeah. At 1 p.m. I went to bathroom to ablution and immediately did subuh prayer. Then I had lunch and helped my mother to clean the house because I was tired. I fell asleep on the couch unexpectedly. I did. After waking up, I had a good, I guess, who could cheer me up. My aunt came with her child. I kept playing with my niece until my cold. Yeah. So just from holiday, at least to refresh my mind from the routine activities in the office. Oh, in the office, okay. Although ya bacanya, although just a home holiday, at least to refresh my mind from the routine activities in the office. Okay, thank you Najwa. Give applause. Oke, sekarang kira-kira di teks ini mana bagian orientation? Bagian pada mana? Paragraf yang pertama. Kenapa ada bagian paragraf pertama? Kenapa sih? Apa sih ciri-ciri khususnya? Karena tokoh utama juga waktu dan tempat. Oke, ada tokoh utama, ada waktu dan tempat. Waktunya kapan? 2 weeks, last Tuesday. Last Tuesday. Dan 2 weeks
2 weeks. Di mana sih tempatnya? Tempatnya itu di home. Home, oke, home. Dan tokoh utamanya adalah I sendiri, oke, good. Nah, terus series of event-nya. Di mana series of event-nya? Bagian paragraf mana sampai mana? Paragraf 2 bis sampai 3. 2 dan 3. Kenapa disebut series of event? Karena menjelaskan tentang urutan dan juga peristiwa pada kejadian cerita itu. Oke, good. Karena ini menjelaskan tentang peristiwa ya, tentang kegiatan-kegiatan, runtutan kegiatannya. Oke, dari woke up earlier, terus had breakfast, terus turn on computer, and dan lain-lain. Oke, good. The last, reorientation. Apa sih ciri-cirinya? Ada kata? Good. Kata sifat mana sih kata sifatnya yang mengekspresikan? Tired and felt asleep. Oke, thank you. Untuk bagian reading skill cukup sekian. Nah, tidak ada pemenang yang tidak ada latihan. Maksudnya apa sih? Maksudnya, if you wanna be a winner, please latihan terus menerus. Hari ini juga kalian akan terus latihan. Dengan apa? I will divide you. Ini ada LKPD. Apa itu LKPD? Latihan tentang latihan pekerjaan untuk peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini akan saya bagikan. Ini nggak per grup, dikerjakannya one by one. Oke? Jadi kalian walaupun ini pekerjaannya individual, tapi kalian boleh discussion, boleh diskusi. Oke? Silahkan bagikan ke belakang. Because the time is over, please switch your LKPD, switch your friend with your friend. Ya, sekarang kita akan mengecek jawaban kalian. Sudah di switch, sudah. Number 1, what is the text about? The answer is C. Vandra's traveling experience. Okay, good. Number 2, what was the horse cart rider like? Seperti apa sih? Seperti? Hardworking. Okay, good. Thank you. Number 3. Ya, kita sudah mengecek LKPD-nya. Sekarang masukkan skor yang telah kalian dapatkan ke dalam daftar penilaian saya. Siapa yang memeriksa Abdan? Abdan, skornya berapa yang memeriksa Abdan? 100. Oke, good job. Akbar? Beris? 100. Oke, 100 juga. Briliani? Oke, Areta? 100. Oke, Riva? 1 juta. Oh, 95. Coba sudah ke 95. Fadil, how much your score? 95. Oke. Hasbi, Dinar, 95. Oke, thank you. Good job all. Class, I have some questions for you. Who answer my question, I'll give you reward.
Rewardnya, ya jangan berharap rewardnya tiket pesawat ke Bali, jangan. Atau kalian mau dapat voucher belanja AC gitu ke Heaven, bukan gitu. It's just for apa ya? Motivate you. Motivate you to become more diligent ya. Sekarang saya punya question. Number 1, please listen me carefully. Okay, give me. Belum, Diandra. Give me some example of recontext. Only three example of recontext. Ya, contoh recontext apa aja kira-kira? Yang bisa silakan raise up your hand. Abdan, the answer are? Kayak misalnya newspaper. Okay. Geografi. One more. Misal apa? Iya. Maksudnya cerita masa lampau. Iya. Oke, good. Give applause. Abdan, silakan come forward. Come forward, Abdan. Come forward. You want the river from me? Oke. Silakan, Abi. Lebih rajin. Alhamdulillahirabbil alamin. Steps by step setelah kita lalui bersama, pembelajaran hari ini alhamdulillah berjalan lancar dan hasilnya bisa dilihat ketika kalian membaca. Kalian menentukan orientation, series event, reorientation, terus kalian juga pencapaian hasil skornya juga memuaskan. Artinya berarti kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Give applause. Before I close in my teaching, I want one of you memberikan refleksi pembelajaran. Kira-kira apa sih kelebihan kita? Kelebihan belajar seperti ini, kelebihan menggunakan IT, belajar kelompok, dan kekurangannya. Kira-kira apa ya kekurangannya? Nah, anyone? Desti, please stand up. Jadi kelebihan belajar IT itu menurut saya, sebelum saya belajar IT, sebelumnya kan belajar menggunakan buku-buku. Nah, menurut saya itu kurang bisa dipahami. Tapi kalau misalnya menggunakan IT, kita bisa mendengar bahasa Inggris, jadi kita bisa lebih memahami bahasa Inggris itu. Terus lebih seru juga karena ada fitur videonya juga. Udah gitu, kekurangannya kita jadi bergantung pada IT terus. Jadi kita gak suka baca jadinya. Terus jarang nulis juga karena kita tergantung pada IT. Terus kelebihan belajar kelompok. Tadi juga kan ada belajar kelompok. Kelebihannya menurut saya kita jadi bisa saling berdiskusi sesama teman dan tahu bertukar pikiran jadinya ya. Bisa bertukar pikiran, terus saling berpendapat juga. Kekurangannya itu kayak misal ada temen yang nggak kerja, kita kerja sendirian, nah itu kekurangannya. Terus susah mengajar juga gitu. Jadi memang harus siap untuk mengingatkan teman kalau temannya tidak rajin. Oke, terima kasih Desti. Sit down. Oke. I will tell you about my planning. My planning itu tentang rencana pembelajaran English ke depan. Kalau tadi kita fokus kepada reading skill, nah nanti minggu depan kita fokus kepada writing skill. Writing skill nanti minggu depan you have to bring laptop. Sebenarnya bisa sih, kalian bisa menulis menggunakan aplikasi Canva via mobile phone, bisa sih, tapi kan lebih puas ketika menggunakan laptop. Jangan lupa nanti kalian membawa kamus digital. Silakan kalian download
by your phone. Kalau saya boleh saran, downloadnya Merriam-Webster. Itu kami digital yang oke lah expert Merriam-Webster. Terus kemudian kalian juga bawa laptop karena apa? Kita akan mempelajari recount text tapi dengan skill yang berbeda, writing skill. Nanti you can create something. Nanti kalian mempunyai produk masing-masing. Kalian punya tulisan di sana. Tulisannya sekreatif mungkin dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke, teman-teman, kita cukup semuanya hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Miss Dian dengan baik. Ingat ya, science without religion is lame, and religion without science is blind. Jadi harus seimbang. Kalian ingin menjadi manusia berkualitas, seimbangkan dulu ilmunya dan ibadah kalian. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Baiklah, terima kasih atas partisipasinya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.